semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mada Rumita Kose dengan NIM 220107097, kelas A semester 3 program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pendidikan gender dengan dosen pengampu Ibu Meriana Doko SH MPD. Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan mengkampanyekan tentang kesetaraan gender yang saya pahami selama perkuliahan mata kuliah pendidikan gender dengan dosen pengampu Ibu Meriana Doko SH MPD. Gender adalah perbedaan atribut, sikap, peran, sifat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Adapun peran gender yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama peran produktif, yang kedua peran reproduksi, dan yang terakhir adalah peran sosial kemasyarakatan. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Adapun perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang pantasan dalam berperilaku dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kekuasaan. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak kepada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan kepada anak laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnis, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dalam partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkat yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan di mana antara laki-laki dan perempuan dalam hak pemenuhan kewajiban dan haknya. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi di seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan gender yang terjadi. Namun, pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat atau semua orang, dalam hal ini perempuan dan laki-laki, untuk mengetas diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam jangka waktu yang panjang.
agenda tujuan pembangunan berkelanjutan ini memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi, maka akan terjadi acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan ini menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan baik tua maupun muda. Adapun beberapa sasaran global untuk meminimalisir terjadinya ketidaksetaraan gender, yaitu yang pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. Yang kedua adalah menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Yang ketiga adalah menghilangkan semua praktik berbahaya seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan paksa, serta sunat perempuan. Yang keempat adalah menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan baik dalam kehidupan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Yang kelima atau yang terakhir adalah menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi-konferensi tersebut. Dalam drama singkat ini, saya berperan sebagai Susi, yang mana saya menginformasikan kepada tokoh mama, yang dimana tokoh mama dalam drama ini masih menanamkan atau mengandung paham feminisme, yang mana pemahaman ini menyatakan bahwa perempuan tidak berhak memiliki pendidikan tinggi dibanding seorang laki-laki. Dong mau kuliah sih. Kat. Mak, tadi nih di sekolah nih dengar bukan kasih tahu bilang di undangan nih ada buka pendaftaran SN dengan SB. Beko mau kuliah di situ. Karena kok betul juga gitu. Mau kuliah? Iya tuh. Perempuan nih, kita tak usah kuliah sah. Apa kuliah? Kalau ini ujung-ujungnya kita masuk juga di dapur. Kita perempuan nih, nanti kita yang bekerja semua, jadi tak usah kuliah sah. Itu ingat di penjata di UCB. Oh, UCB. Oh, sudah buka pendaftaran. Oh, belum. Oh, lu punya tuh tenang tuh aman. Mak, masa kakak kuliah besok deh nih? Kakak tuh laki-laki, jadi senang apa ya kuliah? Kok dia pekerjaan nanti dia yang cari nafkah untuk besok untuk perempuan. Tapi kan bisa tuh, Mak. Tak usah kok nanti lu ini apa? Nanti lu kuliah aja, nanti habis dulu masuk dapur sama sah. Biar sah kakak laki-laki saya yang kuliah sah saya sudah kita perempuan tuh kita di rumah sah. A few moments later. Salam. Halo, Susi. Aduh, Susi dia angkat wer nih. Oh iya, Susi. Aduh, makasih Susi. Iya, sama-sama Susi. Balibat pakaian kok. Balibat pakaian Susi. Tahu toh sekarang suka panas nih, ketemu bercuci baru. Dia juga baru cuci air nih, berpanas sekarang nih. Dia juga tadi menyimpan dua, makanya dia dapat Susi ini apa, Tupperware, makanya antar pulang. Susi, kok biasanya nanti berbeda aja bisa. Apa dia antar pulang sih? Pakai air sih. Sama pakai Susi. Nah ini Susi duduk, mereka tuh sambil beli betul Susi. Apa? Nih, tapi lu nggak mau kenapa nih sandal?
Entah, mas sebelum kuliah memang saya mau nih, kita kan kuliah boleh lebih sombong. Aduh, konstruksi. Nah, zaman sekarang, mau melihat ke orang kota, mau kuliah dong, cuma lepas kuliah. Padahal zaman dulu kita kan saya harus tahu perempuan kuliah. Kok perempuan kuliah aja mau bikin apa? Kok lanjut nanti masuk di dapur, Ju. Begitu Susi, katong ini sekarang saya boleh pakai paham orang tua dulu dong, hanya ke sekolah anak laki-laki sah. Sekarang ini katong juga perlu kasih sekolah anak perempuan dong. Yang boleh pakai itu paham feminisme lain. Paham apa? Paham feminisme. Itu apa lain? Itu paham itu Susi ya. Itu tuh tentang ketidaksetaraan gender. Dimana katong dari tadi Susi baru perlakukan Susi nona tadi ini Susi sudah dipilih ke kuliah ini anaknya, sedangkan ada nona Susi sudah sekolah, hanya alasan ini ketong sebagai perempuan ini boleh kuliah dan yang boleh kuliah tuh anak laki-laki sah. Ju, terus dia harus kemana, so? Boleh begitu Sus, sekarang nih harus adanya kesetaraan gender nih. Jadi ketong boleh beda-bedakan yang harus kuliah atau yang harus kerja nih laki-laki. Ketong perempuan juga harus begitu Laki-laki kalau sekolah ketong perempuan juga bisa sekolah. Laki-laki kerja ketong juga bisa kerja. Mako perempuan nanti pulang Ju masuk di dapur, Susi boleh begitu namanya pendidikan ini harus setara, bukan hanya laki-laki saya yang dapat pendidikan, ketong sedangkan perempuan cuma boleh. Masa ketong Susi pakai begitu tuh, itu paham tuh nanti ujung-ujung ketong pulang kuliah nih ketong hanya di dapur sah. Betul tangkap setuju. Ini makanya nih mama nih tahu le. Ju, nanti ini anak sudah kuliah nih. Yang boleh namanya nasib nih ketong sudah tahu bisa tuh kapan udah daftar beasiswa tuh. Iya sih, pikir-pikir. Ini harus tes kuliah dia. Semua Susi. Buang uang sama. Feminisme adalah istilah yang sudah tentu tidak asing lagi di telinga kita. Pada umumnya, banyak orang mengaitkan feminisme dengan kesetaraan gender serta perempuan. Beberapa lainnya memahaminya sebagai suatu istilah yang mengacu pada ketidakadilan terhadap perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama di masyarakat yang cenderung dikendalikan oleh para pria atau dikenal pula dengan patriarki. Untuk meminimalisir ketidaksetaraan ini, penting untuk mendorong kesetaraan gender, memberi pendidikan yang setara bagi semua, mendukung perempuan di tempat kerja, dan memerangi stereotip gender. Feminisme yang inklusif dan kolaboratif juga dapat memainkan peran penting dengan bekerja sama antara semua kelompok gender untuk mencapai tujuan kesetaraan tersebut.